Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-361 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan dan Narirati, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Eli Ermawati sebagai Mesin, Rio sebagai Panji Ketawang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Memberi nasihat agar Arya Kamandanu bersemedi. Hal itu perlu dilakukan sebagai upaya menundukkan pengaruh kekuatan gaib di dalam tubuhnya. Kekuatan gaib sebagai akibat gigitan ular naga Puspa Kresna. Arya Kamandanu menuruti saran Empu Lunggah. Hari itu juga ia meninggalkan Bukit Kedung Peluk. Dia segera bisa menemukan sebuah goa yang dimaksudkan Empu Lunggah yang terletak tidak jauh dari desa Kedung Peluk. Arya Kamandanu merasa kesal karena Luh Jinggan masih juga mengikutinya. Dia berusaha membujuk gadis itu agar segera pulang ke rumahnya. Adik Luh, sebaiknya adik Luh segera pulang kembali. Nanti ayahmu mencari kemana-mana. Aku sudah minta izin kok. Jangan begitu adik Luh. Turutilah kata-kataku. Pulanglah segera. Aku bebas bermain sesuka hatiku, Kakang Kamandanu. Kau tidak berhak melarangku. Aku pergi ke gua ini tidak untuk bermain-main, adik Luh. Kita mempunyai kepentingan yang berbeda, Kakang. Kakang Kamandanu mau bersama Di? Nah, silakan. Aku hanya mau bermain-main kok. Aku biasa bermain-main di sekitar tempat ini. Kalau tidak percaya, tanyakan saja pada Jamantara. Bukankah begitu, Jamantara? Bukankah kita sudah biasa bermain-main di sekitar tempat ini? Nah, lihat.
Jamantara membenarkan kata-kataku. Apakah Kakang Kamandanu masih juga belum percaya? Kau pintar sekali, adikku. Kau gadis yang cerdik. Baiklah, kau bebas bermain-main sesuka hatimu. Tapi jangan mengganggu aku, ya? Buat apa mengganggumu, Kakang? Kau bersemadi saja di dalam gua sana. Aku akan bermain-main di sini. Kalau begitu aku akan segera masuk ke dalam. Jagalah dirimu baik-baik, adikku. Terima kasih, Kakang. Kau juga harus menjaga dirimu. Selesai berkata, Arya Kamandanu melompat. Dalam waktu sekejap tubuhnya sudah lenyap di balik lekukan-lekukan dinding goa. Arya Kamandanu melangkah menyusuri lorong goa yang cukup dalam. Dan semakin ke dalam, ia semakin tidak dapat melihat sesuatu pun, kecuali warna hitam. Hitam yang pekat. Akhirnya Arya Kamandanu terpaksa berjalan sambil meraba-raba. Setelah kurang lebih 20 langkah, Arya Kamandanu menemukan sebuah ruangan yang cukup lega. Sambil terus meraba-raba, dia mencari tempat yang nyaman untuk duduk bersila. Kemudian dia menemukan sebuah batu pendek yang menyerupai meja. Arya Kamandanu lalu naik ke atas batu dan duduk di situ. Sungguh gelap ruangan ini. Aku sama sekali tidak bisa melihat apapun juga, kecuali warna hitam. Aku seperti orang buta. Tapi memang tempat ini nyaman sekali untuk bersemadi. Gelap dan sunyi. Hanya terdengar tetesan-tetesan air. Baiklah. Aku akan mencoba untuk bersemadi. Aku harus segera bisa membebaskan diriku dari pengaruh gaib yang terus-menerus ingin mencengkram jiwa ragaku. Jamantara, jangan bermain terlalu jauh. Kita duduk-duduk saja di sini. Kita duduk-duduk sambil ngobrol. Apakah kau lapar, Jamantara? Bagus. Kau belum lapar? Oh iya, Jamantara. Bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Tahukah kau apa artinya cinta, Jamantara? Mengapa kau diam saja? Tahukah kau apa semua makhluk hidup di muka bumi ini setelah dewasa pasti akan mengenal arti cinta. Bukan hanya mengenal. Semua makhluk pasti akan mengalaminya. Entah dia manusia, entah dia hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan. Semua pasti pernah mengalami jatuh cinta. Bukankah demikian, Jamantara? Pernahkah kau jatuh cinta pada lawan jenismu, Jamantara? Tidak. Kau adalah seekor harimau jantan yang perkasa. Kau mempunyai bulu-bulu yang sangat indah. Kau juga mempunyai taring yang sangat tajam dan kumis yang menggetarkan. Tangan-tanganmu kuat. Kaki-kakimu juga kokoh. Kukumu tajam dan tubuh sangat kekar. Kau adalah makhluk jantan yang mempesona, Jamantara. Kalau kau mau, kau dapat dengan mudah menemukan seorang pacar. Bukankah demikian, Jamantara? Jamantara, sepertinya kau tidak senang bicara soal ini. Kau tidak usah khawatir, Jamantara. Suatu ketika nanti, kau pasti akan menemukan seekor harimau betina yang cantik, yang mencintaimu, dan yang akan setia padamu seumur hidup. Kalian pasti akan bahagia. Kalian bisa membentuk sebuah keluarga yang sederhana, tapi bahagia. Kalian akan segera mempunyai anak-anak yang manis.
istrimu pasti akan mencintai anak-anaknya, anak-anakmu juga. Dan kau harus melindungi mereka, keluargamu. Jamantara? Jamantara? Ada apa dengan dirimu? Jamantara? Jamantara? Kembalilah, Jamantara! Ada apa dengan Jamantara? Mungkin dia tersinggung. Jamantara! Tunggu! Tunggu, Jamantara! Sementara itu, Arya Kamandanu masih duduk bersila di atas lempengan batu di dalam goa. Dia kelihatan gelisah. Sebentar-sebentar dia mendesah. Susah sekali rasanya untuk memusatkan pikiran. Susah sekali mengosongkan pikiran. Kalau begini terus-menerus, bagaimana aku bisa bersamadi? Ada saja godaan yang muncul. Bermacam-macam bayangan melintas di dalam ingatanku. Susah sekali mencampakkan bayangan-bayangan itu. Memang benar, bersemedi memang suatu jenis pekerjaan yang sangat berat. Bersemedi bukan hanyalah sekedar duduk bersila di tempat yang sunyi. Ketenangan hati, kebersihan jiwa, dan terangnya pikiran, itulah yang menjadi tujuan utama. Dan justru itulah yang sulit dicapai. Sekarang Arya Kamandanu mengalaminya sendiri. Berkali-kali dia berusaha menenangkan hatinya dan memusatkan pikirannya, sementara gangguan-gangguan terus bermunculan satu persatu. Suatu ketika melintas dalam ingatannya bayangan-bayangan masa lalu. Bayangan dari orang-orang yang telah dikenalnya selama ini. Suatu saat muncul bayangan Nari Ratih, gadis Manguntur, yang kepadanya pernah diberikan benih-benih cintanya yang pertama. Maafkan aku, Kakang Kamandanu. Maafkanlah aku. Semua ini karena kesalahanku. Mungkin kau menganggapku gadis tidak setia, gadis murahan, gadis yang suka ingkar janji. Tapi apalagi yang bisa kulakukan, Kakang? Semuanya sudah terjadi. Dan pada saat lain muncullah bayangan Arya Dwi Pangga, saudara tuanya. Bayangan itu tiba-tiba saja melintas, bagaikan terbang di depan pelupuk matanya. Mungkin kau benar, Kamandanu. Aku adalah manusia kutu busuk. Aku laki-laki tak bermutu. Tapi coba tengok, siapa dirimu? Siapakah Arya Kamandanu itu? Bagiku dia tidak lebih dari seorang laki-laki goblok, laki-laki paling tolol di dunia ini. Dia pantas menjadi tertawaan orang lain, menjadi bahan permainan orang lain. Dan pada saat lain muncul pula bayangan Meisin. Meisin adalah istrinya. Meisin adalah wanita kepada siapa dia menyandarkan seluruh harapan hidupnya setelah gagal memperoleh cinta dari Nari Ratih. Kakang Kamandanu, kalau Kakang benar-benar berniat pergi ke Majapahit, silakan berangkat. Aku rela, karena kepergianmu adalah untuk menjunjung tugas yang lebih mulia. Biarkanlah aku tinggal di sini bersama Ayu Wandira dan Panji Ketawa. Silakan berangkat, Kakang. Selamat jalan. Paman, jangan lama-lama perginya. Cepat kembali, Paman. Mengapa bayangan-bayangan itu muncul kembali? Pergi, jangan ganggu aku. Biarkan hatiku tenang. Pergilah. Pergi. Biarkan aku tenang. Tinggalkan aku. Pergi. Pergilah ke balik dinding Cakrawala. Biarkan aku tenang di sini. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku.
tersinggung. Dia tidak ingin kuajak bicara soal cinta dan keluarga. Kemana perginya? Jangan-jangan dia ngambek, lalu pergi dan tidak mau kembali lagi. Tidak mungkin. Dia pasti tidak pergi terlalu jauh. Itu dia. Tiba-tiba Luh Jinggan melihat Jamantara melintasi semak belukar. Luh Jinggan bergegas melangkah menghampirinya. Dia berhenti sejenak. Dia menjadi ragu-ragu. Dia melihat Jamantara duduk termenung di atas rumput. Wajahnya kelihatan sedih ketika Luh Jinggan menghampirinya. Luh Jinggan menjadi sangat iba melihat Jamantara, seekor harimau putih yang selama ini menjadi sahabat karibnya. Jamantara? Maafkan aku, Jamantara. Maafkan aku ya. Barangkali aku telah membuat hatimu tersinggung. Barangkali aku telah salah mengucapkan kata-kata. Maafkan aku ya. Baiklah, aku tidak akan mengajakmu bicara soal itu lagi. Masih banyak hal-hal lain yang menyenangkan untuk kita bicarakan, bukan? Sudahlah, Jamantara. Jangan ngambek. Jangan bersedih hati. Kau mau bukan memaafkan aku? Mengapa kau diam saja, Jamantara? Jadi, kau tidak mau memaafkan aku? Baiklah, kalau begitu, sebaiknya aku pergi saja. Kau tidak mau memaafkan aku? Itu artinya kau tidak mau lagi bersahabat denganku. Aku pergi saja, Jamantara. Jadi, kau mau memaafkan aku? Terima kasih, Jamantara. Kau jangan pergi ya. Kita bisa menjadi sahabat selama-lamanya. Aku pun tidak akan meninggalkanmu. Dan kau harus berjanji, kau tidak akan meninggalkan aku ya. Luh Jinggan mendekap leher Jamantara dan mengelus-elus kepalanya. Harimau putih itu kelihatan sangat girang, dan dia menjilat-jilat kaki Luh Jinggan dengan penuh kasih sayang. Nah, Jamantara, mari kita kembali ke mulut gua. Kita tidak boleh lama-lama berada di tempat ini. Lihatlah, sinar matahari sudah semakin lemah. Sebentar lagi, pasti malam akan segera tiba. Ayo, Jamantara, ayo kita kembali. Sementara itu di dalam goa, Arya Kamandanu masih terus bergumul dengan pikirannya yang tidak bisa tenang. Dia berusaha mencampakkan segala gambaran yang seolah-olah sengaja datang untuk mengganggunya dan menggodanya. Pikiran-pikiran celaka. Dia masih belum juga mau pergi. Kalau begini, bagaimana aku bisa memulai semadi? Ngajar. Aku semakin tidak bisa tenang. Pikiranku simpang siur ke sana kemari. Pikiranku seperti benang kusut. Apa yang bisa kulakukan sekarang? Arya Kamandanu semakin gelisah, tapi ruangan gua yang gelap tidak memungkinkan dirinya untuk bergerak secara leluasa. Akhirnya dia hanya bisa duduk bersila, duduk dengan gelisah. Mendadak tubuhnya merasakan ada getaran aneh mengalir, semakin lama semakin kuat, dan tiba-tiba jantungnya berdegup dengan kencang. Gejala-gejala itu mulai timbul. Bagaimana ini? Badanku menjadi gemetaran dan leherku nyeri sekali rasanya. Aduh, bagaimana ini? Lidahku seperti lengket ke langit-langit mulut.
Mataku panas. Panas dan perih. Aduh. Hatiku tidak enak, Jamantara. Entahlah mengapa, tiba-tiba hatiku tidak enak. Sudah sejak siang tadi, Kakang Kamandanu berada di dalam gua. Apakah dia sudah mulai bersamadi? Mengapa begitu lama? Jamantara, kau tunggu sebentar di sini ya. Aku akan melihat ke dalam. Jinggan mencoba untuk tidur. Dia membaringkan tubuhnya di atas lempengan batu di depan mulut goa. Tapi mendadak hatinya merasa tidak enak. Tiba-tiba dia ingin melihat apa yang dilakukan Arya Kamandanu di dalam goa. Dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi atas diri Arya Kamandanu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh Luh Jinggan? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. 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 Tutur Tidula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati.
Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-362 ini didukung oleh para pemain Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, Sono Sukiyakso sebagai Empu Lungga, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam bertiup perlahan-lahan mengitari lereng-lereng bukit. Luh Jinggan merasa sangat lelah dan mengantuk. Dia bermaksud tidur di atas lempengan batu. Saat itu dia sudah membaringkan tubuhnya. Mendadak hatinya merasa tidak enak. Kau membuatku terkejut, Jamantara. Ada apa? Kau juga merasa gelisah? Kau juga merasakan sesuatu yang tidak enak di hatimu? Aku sangat mengkhawatirkan keadaan Kakang Kamandanu. Jangan-jangan ada sesuatu yang buruk telah menimpa dirinya di dalam gua. Begini saja, Jamantara. Kau tunggu sebentar di mulut gua ini ya. Aku akan melihat ke dalam. Kalau memang tidak terjadi apa-apa, aku akan segera kembali. Kau tunggu saja di sini. Aku hanya sebentar kok. Aku hanya ingin melihat Kakang Kamandanu. Apakah dia sedang bersemadi ataukah sedang mengalami sesuatu yang buruk? Percayalah, Jamantara, aku tidak akan lama. Ada apa kau ini, Jamantara? Kelihatannya kau melihat sesuatu yang mencurigakan. Tidak biasanya kau menggeram seperti itu. Apa yang kau lihat, Jamantara? Rupanya kau melihat kehadiran seseorang, Jamantara. Rupanya orang itu sudah sejak tadi mengawasi kita. Aku juga melihatnya. Baru saja aku melihat bayangan melintas di balik rumpun semak belukar. Dia melompat ke arah sana. Dia bersembunyi di balik akar-akar pohon. Siapa orang itu ya? Siapapun orangnya, pastilah dia bermaksud tidak baik. Buktinya, dia tidak mau datang dengan terang-terangan. Jamantara, kau pasti tahu apa yang harus kau lakukan. Kita tidak ingin ada seseorang mengganggu kita, bukan? Nah, usirlah orang itu. Suruh dia pergi. Cepat, Jamantara. Suruh orang itu pergi. Hei, Jamantara, mengapa kau diam saja? Suruh orang itu segera pergi. Kalau dia masih nekat tidak mau pergi, terserah apa yang akan kau lakukan. Hei, Jamantara, mengapa kau malah merebahkan punggungmu? Cepat usir orang itu. Dia telah mengganggu kita. Kau ini bagaimana? Kau malah mendekam di situ. Aku tahu kau pasti mengantuk. Kau ingin tidur. Tapi tahanlah dulu, Jamantara. Usirlah orang itu. Dan setelah dia pergi, baru kau boleh tidur. Kau ini menjengkelkan sekali. Apakah kau sudah tidak mau bersahabat denganku lagi, Jamantara? Baiklah, rupanya kau sudah tidak mau lagi mendengarkan kata-kataku. Kau menjadi nakal sekarang. Baiklah, kalau kau tidak mau mengusir orang itu, akulah yang akan melakukannya. Baru saja Luh Jinggan beranjak meninggalkan Jamantara yang tengah berbaring di lekukan batu. Dari arah kerumbul semak belukar muncul sosok tubuh manusia. Berhenti! Berhenti kataku! Siapa kau? Apa maksudmu datang kemari?
Oh, ayah, benarkah kau ayahku? Bukan. Aku bukan ayahmu, Nduk. Ayah, ayah membuatku kaget saja. Aku kira siapa? Kau sekarang menjadi seorang gadis yang nakal, Nduk. Apa yang kau lakukan di sini? Ayo pulang. Tidak, ayah. Aku tidak mau pulang. Aku mau di sini saja. Apa yang kau lakukan di tempat ini? Tidak ada apa-apa di sini. Lihat saja. Hanya dinding-dinding batu padas. Dan angin malam bertiup sangat keras. Lebih baik kau pulang. Kau bisa tidur dengan nyenyak di rumah. Kok malah memilih tempat seperti ini? Aku bosan tidur di rumah, ya. Aku mau tidur di sini saja sambil menunggu Kakang Kamandanu. Kau hanya akan mengganggu Angger Kamandanu. Biarkanlah Angger Kamandanu bersamadi dengan tenang. Sebaiknya kau segera pulang. Tidak, ayah. Kakang Kamandanu sama sekali tidak merasa terganggu. Dia sudah memperbolehkan aku menunggu di mulut gua ini. Tempat ini tidak aman, Dok. Sewaktu-waktu ada binatang buas berkeliaran di sekitar tempat ini. Kan ada Jamantara, ya. Dia pasti akan melindungi aku. Kau ini aneh-aneh saja, loh. Apa kau tidak kasihan pada ayahmu? Ayahmu harus membuat minuman sendiri. Harus menyiapkan makanan sendiri. Kan tidak seterusnya, ayah. Nanti kalau Kakang Kamandanu sudah selesai bersemadi, aku akan pulang. Aku akan melayani ayah seperti sedia kala. Kau memang pandai sekali berbicara sekarang, Dok. Kau belum tahu bahaya. Usiamu masih terlalu muda untuk mengenal bahaya. Aku tidak takut, ayah. Aku tidak takut bahaya. Jangan begitu, Dok. Jangan menantang bahaya. Itu tidak baik. Sebagai seorang gadis, ada peraturan-peraturan yang harus kau taati demi pertumbuhan pribadimu. Kau tidak bisa hidup sesuka hatimu. Sudahlah, ayo pulang. Tidak baik untuk seorang gadis malam-malam berada di tempat seperti ini. Kalau misalnya kau diculik orang, akulah yang akan kalang kabut. Ayah terlalu mengkhawatirkan diriku. Siapa yang akan menculik aku? Jadi kau tetap tidak mau pulang? Tidak, ayah. Itu artinya kau tidak lagi menuruti perkataan ayahmu. Ayah. Aku tidak bermaksud menentang perkataan ayah. Aku hanya ingin tinggal di sini. Aku akan menemani Kakang Kamandanu bersemadi sampai selesai. Angger Kamandanu tidak perlu ditemani. Kau jangan mengada-ada, Nduk. Lebih baik sekarang ini kau pulang bersama ayah. Tidak, ayah. Aku tidak mau pulang. Aku mau di sini saja. Pulang. Ayo, tidak, ayah. Aku di sini saja. Di sini saja. Luh Jinggan tetap menolak untuk diajak pulang oleh ayahnya. Empu Lunggah menjadi kesal. Saat berikutnya dia bergerak secepat kilat. Luh Jinggan terkejut dan berusaha untuk kabur. Namun jari-jari tangan Empu Lunggah sudah terlanjur menetak pangkal lehernya. Empu Lunggah menangkap tubuh Luh Jinggan yang sempoyongan. Sebelum tubuh itu roboh menimpa lempengan batu, Empu Lunggah sudah lebih dulu menyambarnya, kemudian meletakkannya di atas punggungnya. Dasar anak bandel. Disuruh pulang begitu saja tidak mau. Maunya dipaksa begini. Ayo Jamantara, kau pun harus pulang. Sementara itu, Arya Kamandanu masih terus berjuang di dalam goa. Dia berjuang keras untuk menundukkan khayalan-khayalannya. Dia berjuang untuk menguasai pikiran-pikirannya. Pikiran-pikiran yang terus mengembara ke sana kemari, mengingat-ingat masa lalunya. Mendadak Arya Kamandanu merasakan gejala-gejala aneh di dalam tubuhnya. Gejala-gejala aneh itu timbul kembali. Aku dapat merasakannya. Ada getaran aneh mulai mengalir di dalam punggung darahku. Urat-uratku seperti mengejar. Dadaku seperti mau meledak rasanya. Benar. Dia mau datang lagi.
Kekuatan gaib itu mau datang lagi dan ingin mencengkram jiwa ragaku. Aku dapat merasakannya lebih jelas. Leherku terasa nyeri sekali. Sakitnya bukan main dan mataku terasa panas. Lidahku terasa penuh. Memang benar apa yang dirasakan Arya Kamandanu. Kekuatan gaib akibat dari gigitan ular naga puspa itu kembali merasuk ke dalam dirinya. Dalam jiwa dan raganya, dia mencengkram dengan sangat kuat. Arya Kamandanu berusaha untuk melawannya, tapi ternyata usahanya sia-sia. Lehernya terasa nyeri, dan tiba-tiba kulit leher itu berubah menjadi sisik naga. Arya Kamandanu meraung-raung sekeras-kerasnya sambil menghancurkan batu-batuan di dalam goa. Matanya menjadi merah jala. Seketika Arya Kamandanu berubah menjadi makhluk liar yang sangat ganas. Baru saja terjadi. Ruangan gua ini menjadi berantakan. Batu-batuan pecah berantakan. Ya, samar-samar bisa ku ingat kembali. Penyakitku kambuh. Baru saja aku dicengkram oleh kekuatan gaib itu. Tapi sekarang sudah lenyap. Seperti remuk rasanya tulang-tulangku. Sampai kapan aku harus mengalami seperti ini? Pingsan, karena kau bandel. Kau tidak menuruti kata-kata ayahmu. Ayah jahat. Ayah kejam. Ayah telah memukul aku. Mengapa ayah melakukannya? Karena aku menyayangimu, Nduk. Kalau sayang, mengapa memukul? Kalau tidak dipukul, kau tidak menurut. Kalau tidak menurut, kau bisa celaka. Dan kalau kau celaka atau mendapatkan bencana, siapa yang susah? Tentu saja ayahmu. Ayah akan sangat sedih kalau kau mengalami sesuatu yang buruk, Nduk. Apa ini? Oh, tenang sajalah, Nduk. Kau berbaring saja di situ. Ayah, mengapa ayah mengikat tangan-tangan dan kakiku? Lepaskan, ayah. Lepaskan. Kalau ku lepaskan, kau pasti akan lari lagi. Ya, bukan? Lepaskan, ayah. Sakit sekali. Tangan-tanganku sakit. Kakiku pegal. Lepaskan. Kau seorang anak yang nakal. Sudah sepantasnya kau mendapatkan hukuman atas kenakalanmu, Nduk. Lepaskan, ayah. Lepaskan ikatan ini. Sakit sekali. Ayah kejar. Iya. Sampai saat ini aku belum memperoleh kesempatan untuk mengucapkan mantra-mantra yang diberikan oleh Bapak Lungga. Aku masih ingat betul bunyinya. Baiklah. Aku akan duduk bersila dan memusatkan perhatianku kepada mantra-mantra itu. Gejala-gejala aneh itu sepertinya akan muncul kembali. Ya, aku dapat merasakannya. Aku dapat mendengar suaranya. Kurang ajar. Kekuatan gaib itu benar-benar ingin mencengkram jiwa ragaku selama-lamanya. Aku harus melawannya. Aku akan melawannya sampai aku dapat menghancurkannya.
Arya Kamandanu segera duduk bersila. Kedua belah telapak tangannya diletakkan di atas paha, dan kedua matanya terpejam dengan rapat. Sementara itu ingatannya ditujukan untuk membaca mantra-mantra yang telah diberikan Empu Lunggah kepadanya. Aneh sekali, dia dapat mengingat kata-kata itu dengan jelas, bagaikan membaca tulisan di atas batu. Kebenaran yang tiada bercacat celah, kebenaran yang maha indah, kilat gemilang, kebenaran langgeng, abadi, tiada awal, tiada akhir. Dan aku hanyalah segumpal napas yang kau tiupkan ke rahim ibuku. Tubuhku kotor dilumuri debu dunia. Jiwaku lusuh dibalut nafsu angkara. Aku ini makhluk tiada berdaya. Aku tiada bisa apa-apa. Kaulah yang memiliki daya itu. Kaulah yang bisa. Kaulah yang membangunkan dan menidurkan mataku. Kaulah yang menggerakkan kaki dan tangan-tangan. Kaulah yang menyalakan dan memadamkan api semangatku. Kaulah yang menggerakkan kehidupan dalam setiap tetes darah. Maka demikianlah, Arya Kamandanu terus duduk bersila bagaikan sepotong arca. Dengan seluruh kekuatan dimilikinya, sambil terus mengucapkan mantra-mantra atau doa-doa pujian di dalam hati, Arya Kamandanu berusaha melawan pengaruh kekuatan gaib yang mulai muncul dalam jiwa raganya. Terjadilah pertarungan yang sangat sengit, pertarungan antara manusia melawan keberadaan dirinya. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Arya Kamandanu? Apakah dia akan berhasil mengalahkan pengaruh kekuatan gaib itu? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu.
Mesin. Maafkan aku, Mesin. 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 Tutur Tidula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Hermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-363 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Lili Nur Indasari sebagai Luh Cinggan, Sono Sugiyakso sebagai Empu Lunggah, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Nusri Nurdin sebagai Lembus Sora, David sebagai Rake Pancaka, Idris Apandi sebagai Ramapati, Heri Stiono sebagai Sang Rama Wijaya, dan Asti Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu duduk bersila bagaikan sepotong arca. Kedua belah matanya terpejam dan ingatannya tertuju kepada mantra-mantra yang telah diberikan Empu Lunggah. Mantra-mantra itu cukup panjang, tapi Arya Kamandanu dapat mengingatnya dengan sempurna. Dia dapat mengingat kata-kata itu bagaikan membaca di atas gulungan rontal, dan dia terus mengucapkannya di dalam hati. Kau adalah zat yang tidak bernama. Kau adalah kekuatan yang tidak bisa dicapai oleh akal pikiran. Kau adalah kebesaran mutlak. Kau adalah keagungan yang merembes ke seluruh pori-pori kehidupan. Kau adalah raja kebenaran. Kebenaran yang tiada bercacat celah. Kebenaran yang maha indah, gilang gemilang. Kebenaran langgeng, abadi, tiada awal, tiada akhir. Dan aku hanyalah segumpal napas yang kau tiupkan ke rahim ibuku. Tubuhku kotor dilumuri debu dunia. Jiwaku lusuh dibalut nafsu angkara. Aku ini makhluk tidak berdaya. Aku tidak bisa apa-apa. Kaulah yang memiliki daya itu. Kaulah yang bisa. Kaulah yang membangunkan dan menidurkan mataku. Kaulah yang menggerakkan kaki dan tangan-tanganku. Kaulah yang menyalakan dan memadamkan api semangatku. Kaulah yang menggerakkan kehidupan dalam setiap tetes darahku. Aku ini makhluk yang tidak memiliki apa-apa. Kaulah yang memiliki rambutku. Kaulah yang memiliki mulut dan lidahku. Kaulah yang memiliki panca inderaku. Kaulah yang memiliki kepandaianku. Kau juga yang memiliki keberhasilanku. Kau yang memiliki pikiran-pikiranku. Kau yang memiliki sukmaku. Kaulah yang memiliki hidupku. Kaulah yang ada dan selalu bekerja dalam diriku. Kaulah raja tanpa nama.
kekuatan tanpa wujud, keagungan tanpa bentuk, kepada siapa kuserahkan segala-galanya. Terjadilah apa yang harus terjadi, sesuai dengan kehendakmu semata-mata. Apa, Nduk? Lepaskan ikatanku ini, Ayah. Sakit sekali rasanya tanganku. Kau tidur nyenyak sekali loh. Kau tidur nyenyak walaupun tangan dan kakimu terikat. Tapi aku tidak bisa bergerak bebas, Ayah. Aku tidak ingin diikat seperti ini. Lepaskan ikatanku, Ayah. Lepaskan. Dengar, Nduk, dengar. Selendang yang kupergunakan untuk mengikatmu ini adalah selendang bertuah. Dengan selendang inilah dulu kau kubindong-bindong, kubopong-bopong ke sana kemari. Selendang ini ibaratnya pengganti ibumu. Dan dengan selendang ini pula jika kau nakal, maka tangan dan kakimu kuikat di atas pembaringan. Sudah agak lama aku tidak mengikatmu. Ayah. Baru sekarang ini aku merasa perlu untuk mengikatmu kembali. Karena apa, Nduk? Karena kau mulai nakal. Kau mulai tidak lagi menuruti kata-kata ayahmu. Anak nakal memang pantas diikat seperti ini. Supaya kapok. Supaya tidak nakal lagi. Kau mengerti, Nduk? Iya, Ayah. Nah. Aku mengerti. Aku tidak akan nakal lagi, Ayah. Aku akan selalu menuruti perkataanmu, Ayah. Kau harus berjanji bahwa kau tidak akan pergi ke Gua Garunggang lagi. Biarkan saja Angger Kamandanu bersama di sendirian di sana. Karena ketahuilah, Nduk, Angger Kamandanu sekarang ini sedang dalam keadaan gawat. Apa maksudmu, Ayah? Angger Kamandanu sedang bertarung dengan suatu kekuatan yang tidak kelihatan. Kekuatan gaib yang berusaha mencengkeram jiwa raganya seumur hidup. Apakah Kang Kamandanu akan berhasil, Ayah? Oh, itu tergantung dari nasib, Nduk. Kalau nasibnya baik, kalau Sang Yang Widi mengizinkan, Angger Kamandanu pasti akan bisa memenangkan pertarungan. Dan itulah yang kita harapkan. Sebab kalau Angger Kamandanu sampai dikalahkan, hanya ada dua kemungkinan yang sama-sama buruknya. Pertama, Angger Kamandanu bisa kehilangan sifat-sifat kemanusiaannya. Dia bisa lupa akan masa lalunya, lupa akan dirinya sendiri. Dia akan menjelma menjadi makhluk setengah siluman. Lalu kemungkinan yang kedua apa, ya? Kemungkinan yang kedua jauh lebih menyedihkan, Nduk. Angger Kamandanu bisa menemui kebinasaan. Kalau dia kalah bertarung, maka dia akan dimangsa habis-habisan oleh kekuatan gaib itu. Kasihan sekali Kakang Kamandanu, Ayah. Karena itu kita harus membantunya, loh. Dan cara kita membantunya adalah membiarkannya sendiri. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Angger Kamandanu harus bisa menolong dirinya sendiri. Baiklah, Ayah. Nah. Kalau begitu, saya berjanji tidak akan pergi ke Goa Garunggang lagi. Dan saya akan menepati janji saya ini. Bagus, Nduk. Kalau begitu kau bukan anak nakal lagi. Nah, marilah. Aku akan melepaskan ikatanmu. Prabu, maaf Gusti Lembu Sora. Hamba kira Gusti belum bisa menghadap sekarang. Mengapa? Gusti Ramapati baru menghadap beliau. Dan Gusti Ramapati berpesan agar jangan seorang pun diperkenankan masuk ruang pribadi raja. Kalau Gusti Lembu Sora bermaksud menghadap Gusti Prabu, silakanlah bersabar bahang sebentar. Biar kami berdua masuk, Rake Pancaka. Kebetulan sekali kalau Kakang Ramapati sedang menghadap. Ada hal-hal yang sangat penting yang akan saya sampaikan kepada Kakang Ramapati di depan Gusti Prabu. Maaf Gusti Lembu Sora. Hamba hanya sekedar menjalankan tugas.
hamba tidak berani melanggar perintah. Kau tidak perlu melanggar perintah, Rake Pancaka. Aku yang akan bertanggung jawab kalau misalnya Kakang Ramapati tidak berkenan dalam hal ini. Maaf, Gusti Lembusora. Justru hamba sedang menjalankan tugas dari Gusti Ramapati. Rake Pancaka, apa kau tidak bisa melihat siapa kami? Lihat, beliau adalah Paman Lembusora. Sama seperti halnya Paman Ramapati dan Paman Nambi. Paman Lembusora juga merupakan orang penting di Istana Majapahit ini. Ayo, minggir. Berilah kami jalan masuk. Maaf, Nini Sakawuni. Kami tidak bisa berbuat lain kecuali menjalankan tugas sebaik-baiknya. Sebelum memasuki ruang pribadi raja, Gusti Ramapati sudah beberapa kali berpesan. Kami disuruh menjaga pintu gerbang ini agar jangan seorang pun memasuki ruang pribadi raja. Oh, itu dia. Itu Gusti Ramapati sudah selesai menghadap Gusti Prabu. Adi Lembusora dan kau Sakawuni, kalian berdua pastilah ingin menghadap Gusti Prabu Kertarajasa. Benar, Kakang Ramapati. Dan rupa-rupanya kami berdua terpaksa menunggu giliran. Memang seharusnya begitu. Apakah ada hal-hal penting yang ingin kalian sampaikan kepada Gusti Prabu? Kalau Kakang Ramapati juga ingin mendengar, marilah. Kakang Ramapati bisa mendengarkan di depan Gusti Prabu Kertarajasa. Kami memang akan melaporkan hal-hal yang sangat penting sehubungan dengan persoalan-persoalan para perusuh kerajaan Majapahit. Silakan Adi Lembusora. Silakan kalian menghadap Gusti Prabu. Sayang sekali aku tidak bisa menemani kalian. Aku banyak mempunyai tugas dan pekerjaan yang jauh lebih penting. Ayo, silakan istimewa di Istana Maji. Sebenarnya tugas yang dipikul oleh Sakawuni dan Arya Kamandanu sama sekali tidak gagal, Gusti Prabu. Sedikit banyak, mereka berdua telah dapat menemukan sarang kaum perusuh. Aku pun menghargai apa yang telah mereka lakukan, Paman Lembusora. Tapi tidak seharusnya mereka pergi terlalu lama tanpa ada kabar beritanya. Ampun, Gusti Prabu. Kami merasa bersalah. Kami mohon ampun ke hadapan Gusti Prabu. Kami bersedia dihukum karena kesalahan kami. Sudahlah, Sakawuni. Sekarang aku ingin tahu, di mana Arya Kamandanu? Sampai sekarang pun hamba belum mengetahui di mana Arya Kamandanu berada, Gusti. Waktu itu, kami berpisah di Bukit Kedeng Peluk. Kalau begitu, baiklah. Kalian tidak perlu lagi memikirkan persoalan kaum perusuh. Karena hal itu sudah kuserahkan kepada Paman Ramapati. Lembusora kelihatan sangat kecewa begitu mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Sang Prabu. Demikian pula Sakawuni. Tapi nampaknya Sang Prabu tak hendak merubah keputusannya. Persoalan kaum perusuh sudah terlanjur diserahkan kepada Sang Ramapati. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Peristiwa apakah yang akan terjadi di Istana Majapahit? Dan bagaimana dengan Arya Kamandanu? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.
percaya bahwa aku mencintaimu. Maisin, maafkan aku, Maisin. 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 Tutur Tidula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-364 ini didukung oleh para pemain Heri Stiono sebagai Sang Rama Wijaya, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Idris Apandi sebagai Ramapati, Mas Niko sebagai Nambi, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Sudah kuserahkan kepada Paman Ramapati dan Paman Nambi. Paman Ramapati sudah membuat keputusan. Karena itu, aku tidak bisa mengubahnya begitu saja. Dan kukira keputusan itu tidak perlu dirubah-rubah lagi. Dan lagi Paman Lembu Sora tidak usah merasa berkecil hati. Masih banyak tugas-tugas kenegaraan yang lain yang bisa Paman kerjakan di Istana Majapahit ini. Ampun Gusti Prabu. Hamba mohon beribu-ribu ampun kalau sekiranya kata-kata hamba telah kurang berkenan di hati Gusti Prabu. Dan kalau memang hal itu sudah menjadi keputusan Gusti Prabu, hamba akan dengan senang hati menerimanya. Nah, begitu lebih baik, Paman Lembu Sora. Aku percaya bahwa Paman Lembu Sora mempunyai jiwa yang besar. Dan seorang priagung yang mempunyai jiwa besar tidak akan pernah membesar-besarkan perkara yang kecil. Dan tidak akan mengecilkan perkara-perkara yang besar. Baiklah, Gusti Prabu. Sekarang, perkenankanlah kami mohon diri. Iya, Paman. Kalau misalnya Paman nanti mempunyai gagasan sehubungan dengan usaha penumpasan kaum perusuh, Paman Lembu Sora langsung saja berhubungan dengan Paman Ramapati atau Paman Nambi. Karena persoalan itu memang sudah kuserahkan kepada mereka berdua. Ya, Gusti Prabu. Hamba akan mentaati segala perkara. Saya benar-benar tidak puas, Paman Lembu Sora. Menurut pendapat saya, Gusti Prabu tidak harus cepat itu mengalih tugaskan penumpasan kaum perusuh kepada Paman Ramapati. Sudahlah, Sakawuni. Kita harus menerima keputusan ini dengan lapang dan hati yang terbuka. Saya merasakan ada gejala-gejala yang tidak beres, Paman. Entahlah apa sebabnya. Tiba-tiba saja, saya merasa tidak senang melihat penampilan Paman Ramapati. Saya lalu teringat apa yang telah menimpa diri Kakang Ranggalawe. Ya,
Barangkali benar apa yang diyakini Kakang Ranggalawe, sampai akhirnya terpaksa menjadi seorang pemberontak dan akhirnya gugur di tengah peperangan. Sudahlah Sekawuni. Kau tidak perlu menghubung-hubungkan persoalan ini dengan Ranggalawe. Ranggalawe sudah tiada lagi. Dia sudah merasa puas dengan apa yang telah dicapainya di akhir hayatnya. Dia meninggalkan dunia fana ini tanpa penyesalan sedikit pun. Akulah yang menungguinya ketika anak Tuban itu sedang meregang nyawanya. Dia tetap teguh, tetap berdiri dengan tegar, sekalipun maut sudah membayang di depan matanya. Itulah Paman Lembusora. Kita semua tahu bahwa almarhum Kakang Ranggalawe sangat membenci Paman Ramapati dan Paman Nambi. Tidak, Sekawuni. Kau salah menafsirkannya. Ranggalawe tidak pernah membenci Kakang Ramapati ataupun Adi Nambi. Barangkali Ranggalawe hanyalah kurang senang melihat cara Kakang Ramapati dan Adi Nambi menempatkan diri mereka di samping Gusti Prabu. Kita sekarang menyaksikannya sendiri, Paman Lembusora. Saya yakin Paman Ramapati mempunyai maksud-maksud tertentu, maksud-maksud tersembunyi. Saya kira Paman Ramapati hanya sekedar ingin menumpuk jasa, menemukan jasa di depan Gusti Prabu. Sudahlah Sekawuni. Kita harus ingat apa yang baru saja dikatakan oleh Gusti Prabu sendiri. Seorang priagung tidak akan pernah membesar-besarkan perkara yang kecil dan tidak akan pernah mengecilkan perkara-perkara yang besar. Bukan di situ masalahnya, Paman Lembusora. Sekarang perkara mana yang bisa kita anggap kecil dan perkara mana yang bisa kita anggap besar? Itulah Sekawuni. Mana perkara yang kita anggap besar dan mana perkara yang kita anggap kecil. Itulah susahnya. Setiap orang mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, mempunyai nafsunya sendiri-sendiri. Dan untuk mencapai tujuannya, setiap orang juga mempunyai caranya sendiri-sendiri. Paman, ada satu hal yang ingin saya ketahui. Apa itu? Apakah Paman Lembusora merasa dirugikan dengan adanya keputusan Gusti Prabu? Paman Lembusora adalah seorang panglima perang. Paman Lembusora bertanggung jawab penuh terhadap kemandirian dan keutuhan prajurit-prajurit Majapahit. Dengar Sekawuni. Tapi mungkin ini hanya perasaanku saja. Sekarang ini saya merasa kedudukan saya mulai terjepit. Kau benar. Saya adalah seorang panglima perang. Saya bertanggung jawab penuh terhadap kemandirian dan keutuhan prajurit-prajurit Majapahit. Saya mempunyai pengaruh yang besar di lingkungan prajurit-prajurit Majapahit. Dan dengan adanya keputusan dari Gusti Prabu, saya merasakan Kakang Ramapati telah memotong wewenangku. Saya kira kau benar, Sekawuni. Kakang Ramapati mempunyai maksud-maksud yang tersembunyi. Barangkali dia ingin menjauhkan diriku dari prajurit-prajurit Majapahit. Dan kalau memang hal itu nantinya terjadi, maka Lembusora ibarat macan tanpa gigi. Kalau begitu, Paman Lembusora harus berbuat sesuatu. Paman tidak bisa tinggal diam. Paman harus mempunyai reka daya agar jangan sampai kedudukan Paman sebagai seorang panglima perang tidak lagi mempunyai arti. Paman harus mempertahankan diri. Sekawuni, sudahlah. Aku sudah cukup tua. Aku tidak begitu bernafsu lagi mengejar pangkat dan kedudukan. Lagi pula aku tidak ingin mengkhianati hati nuraniku sendiri. Sekalipun orang-orang menggunakan cara-cara yang kasar, cara-cara yang kotor untuk memperoleh apa yang dicita-citakannya, Lembusora tidak. Lembusora akan tetap mengikuti jalan lurus, jalan seorang prajurit sejati. Dinambi, ini merupakan kesempatan emas. Dan kita harus dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Selama ini kita berdua telah dianggap kurang berjasa terhadap Majapahit. Ranggalawe semasa hidupnya selalu mencerca kita habis-habisan. Menganggap kita adalah orang-orang yang tidak berguna, yang hanya besar mulut, yang tidak berjasa dan bisa dilihat dengan mudah, Kakang Ramapati. Kau benar, Adi Nambi, benar. Tapi benar saja belum cukup. Kita perlu tampil di depan umum secara baik. Jadi di samping keyakinan akan sesuatu hal yang benar, kita masih membutuhkan yang lain.
Jadi bagaimana sekarang, Kakang Ramapati? Apakah kau sudah merencanakan sesuatu sehubungan dengan penumpasan kaum Perusuh itu? Aku bukan hanya sudah merencanakannya, Adinambi, tapi aku juga sudah melaksanakannya. Aku menugaskan 2 orang kepercayaanku, Rawedeng dan Rayuyu. Mereka sekarang menjadi telik sandi. Kita tinggalkan sejenak istana Majapahit. Kita tinggalkan rencana-rencana Sang Ramapati dan Nambi yang ditugaskan menumpas kaum Perusuh. Sekarang marilah kita lihat suasana di sebuah bukit jauh di kota Majapahit. Bukit itu terletak di Gunung Lamongan, tepatnya di sebelah timur desa Segara. Bukit itu bernama Bukit Pendem. Pendem artinya tempat untuk bersembunyi. Dan di Bukit Pendem itulah sekarang ini Empu Bajil dan orang-orangnya bersarang. Telah beberapa kali mereka memindahkan sarang mereka dari bukit yang satu ke bukit yang lain, dari celah tebing yang satu ke celah tebing yang lain. Dan sekarang mereka merasa mantap untuk menghuni Bukit Pendem sebagai sarang persembunyian. Empu Bajil berdiri di belakang pondoknya, berdiri dan menatap kelereng Bukit Pendem yang sebagian diterangi cahaya purnama. Semenjak dapat merebut pedang naga puspa dari tangan Arya Kamandanu, Empu Bajil merasa sangat girang dan puas. Dan sekarang pedang naga puspa tidak pernah terlepas dari pinggangnya. Sekarang aku tidak peduli lagi. Biarkan bumi ini berjungkir balik. Biarkan Majapahit ditelan api. Aku tidak peduli. Aku sudah berhasil memperoleh apa yang kuinginkan. Pedang ini tidak akan terlepas lagi dari genggamanku. Akan kubawa pedang ini sampai ke liang kuburku nanti. Pedang ini memang sangat ampuh. Jika ku tarik pedang ini dari sarungnya, tubuhku menjadi bergetar. Seolah-olah tubuh pedang ini mengalirkan kekuatan gaib yang sangat dahsyat. Dan kekuatan itu sepertinya ingin menyedot habis seluruh tenaga dalamku. Tapi lama-kelamaan aku akan menjadi terbiasa juga. Pedang ini nampaknya memang sudah menjadi jodohku. Aku benar-benar merasa puas dapat merebut pedang ini dari tangan Kamandanu. Dan kalau dia ingin mengambilnya kembali, dia harus lebih dulu menyerahkan kepalanya kepadaku. Nah, lihatlah siapa diriku. Ayo, mana itu pendekar pilih tanding? Suruh mereka datang ke hadapanku. Kumpulkan seluruh pendekar. Kumpulkan orang-orang sakti dari Tuban sampai Belambangan. Suruh mereka mengeroyok Empu Bajil. Tidak bakalannya aku tinggal gelanggang colong pelayu. Suruh prajurit-prajurit Majapahit itu datang kemari. Akan kubantai mereka dengan mata pedangku ini. Orang gila. Rupanya kau manisku. Rupanya kau sudah mengintipku sejak tadi ya. Marilah Sambi. Marilah duduk-duduk di sini. Apakah kau masih memerlukan kehadiranku, Kakang Bajil? Masih. Mengapa tidak? Aku akan menjadi seorang laki-laki yang paling bodoh
kalau sampai tidak mengharapkan kehadiranmu, kehadiran Dewi Sambi yang montok dan cantik. Sejak kau dapat merampas pedang itu dari tangan Arya Kamandanu, kau menjadi seperti orang tidak waras. Kau sering bicara sendirian, bahkan kau sering tertawa-tawa sendirian. Aku gembira, Sambi. Aku sedang dalam keadaan sangat bahagia sekarang ini. Lihatlah betapa gagahnya, betapa perkasanya aku sekarang ini. Dengan sebilah pedang yang ampuh seperti ini, aku akan menjadi seorang pendekar pilih tanding. 10 orang pendekar seperti Arya Kamandanu akan dapat kubabat habis. Kau percaya padaku, Sambi? Bagaimana kalau misalnya aku tidak percaya? Aku akan memaksamu untuk percaya. Bagaimana rasanya dipaksa? Unsur-unsur paksaan dapat mendatangkan kenikmatan tersendiri, Sambi. Dan aku memang senang memaksa orang. Aku mempunyai 1000 cara untuk memaksa orang. Kau ingin membuktikannya, manisku? Kau memang menjengkelkan, Kakang Bajil. Kau cebol. Kau tidak lebih tinggi dari pundakku. Tapi kau seorang laki-laki yang istimewa. Kau mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak ditemukan pada diri laki-laki yang lain. Kelebihan-kelebihan yang sangat istimewa. Itulah sebabnya aku menyukaimu, Kakang Bajil. Aku menyukai cara apa saja yang kau pergunakan untuk memperlakukan diriku sebagaimana seorang wanita. Bagus, Sambi. Sekarang bersiap-siaplah. Aku akan memaksamu. Aku akan membuatmu kesakitan sekaligus tertawa penuh kebahagiaan. Jangan apa? Ayolah, Sambi, ayolah. Maka demikianlah 2 insan berlainan jenis itu, Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi, 2 orang pendekar berlainan jenis, segera terlibat dalam pertarungan asmara yang menggebu-gebu. Tak ada seorang pun melihat apa yang mereka lakukan di puncak bukit pendem itu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.